Protokol kesehatan. Salah satunya apa? Menggunakan masker. Itu sudah sangat membantu pemerintah untuk memutus penularan mata rantai COVID-19. Cuman ada koreksi supaya kedepannya penggunaan masker seperti yang disampaikan sama Pak Dedi tadi. Misalnya Bapak siapa? Pak Gusti. Sebenarnya yang menggunakan masker sebenarnya itu hidung juga tuh tertutup, Pak. Nah, supaya membatasi droplet atau penularan COVID-19. Ya, Bapak Ibu ya. Nah, satu lagi sebenarnya yang harus lebih dipahami bahwa jangan kita menggunakan masker dan menjalankan protokol kesehatan karena takut kena denda. Tapi harus kita pahami bahwa penggunaan masker itu untuk menjaga diri kita sendiri, menjaga keluarga kita, dan menjaga orang lain. Jadi sudah benar kalau pemerintah menyampaikan ketika melakukan aktivitas di luar rumah harus menggunakan masker. Itu yang paling penting. Salah satunya juga adalah rajin mencuci tangan seperti yang disampaikan Pak Didi. Harus menggunakan deterjen di air yang mengalir paling lama 20 detik. Tapi saya meyakini Bapak Ibu sekalian yang hadir di sini sudah taat menjalankan protokol kesehatan. Dan saya lebih meyakini lagi bahwa Tuhan melindungi kita semua yang hadir di sini dan keluarga besar kita dimanapun berada. Selama beraktivitas pasti dilindungi, dijauhkan semua dari penularan COVID-19. Itu yang paling penting. Nah, selanjutnya ada dari kami akan memberikan masker ya Pak Dedi ya. Kita akan memberikan masker, mohon digunakan pada saat aktivitas di luar. Mohon digunakan pada saat beraktivitas di luar. Jadi tatanan hidup baru sekarang, di era baru sekarang ini, ketika keluar pertama yang dicari itu apa? Masker. Pas mau keluar pintu, mana masker? Itulah yang harus terus ditanamkan di kita supaya bisa memutus mata rantai penularan COVID-19. Nah, sampai di sini Bapak Ibu ada yang mau bertanya nggak? Mau bertanya nggak? Nggak ya? Nggak. Jadi pada intinya Bapak Ibu juga sudah turut memahami bahwa penularan COVID-19 bisa diputus dan dibatasi dengan menggunakan masker, mencuci tangan, dan supaya kedepannya penggunaan masker seperti yang disampaikan sama Pak Dedi tadi. Misalnya Bapak siapa? Pak Gusti. Sebenarnya yang menggunakan masker sebenarnya itu hidung juga tuh tertutup, Pak. Nah, supaya membatasi droplet atau penularan COVID-19. Ya, Bapak Ibu ya. Nah, satu lagi sebenarnya yang harus lebih dipahami bahwa jangan kita menggunakan masker dan menjalankan protokol kesehatan karena takut kena denda. Tapi harus kita pahami bahwa penggunaan masker itu untuk menjaga diri kita sendiri, menjaga keluarga kita, dan menjaga orang lain. Jadi sudah benar kalau pemerintah menyampaikan ketika melakukan aktivitas di luar rumah harus menggunakan masker. Itu yang paling penting. Salah satunya juga adalah rajin mencuci tangan seperti yang disampaikan Pak Didi. Harus menggunakan deterjen di air yang mengalir paling lama 20 detik. Tapi saya meyakini Bapak Ibu sekalian yang hadir di sini sudah tahu apa pada saat keluar kita diwajibkan membawa masker. Pada saat keluar tidak boleh melakukan kerumunan. Bahkan kalau boleh jujur, untuk kita beribadah pun kita dibatasi. Saya di gereja pun dibatasi cuma 30 orang dalam satu gereja. Itu adalah bagian dari upaya pemerintah, upaya kita bersama untuk memutus mata rantai penularan COVID-19. Saya tidak tahu apakah daerah Padang Kriklet ini masuk di daerah hijau, ataupun jingga, ataupun daerah merah. Tapi saya berharap tidak pernah ada lagi penderita COVID-19 yang berasal dari daerah Padang Kriklet. Kita harus punya doa yang sama untuk Yang Maha Kuasa agar pandemi ini segera berakhir.
Satu hal lagi, bahwa ada peraturan gubernur bahwa ketika melakukan aktivitas di luar tidak menggunakan masker akan dikenakan denda Rp100.000, sanksi administrasi. Harus kita pahami bersama bahwa jangan kita takut terhadap denda Rp100.000, tapi yang paling penting kita masing-masing menjaga diri kita. Bukan karena takut dendanya, tapi yang harus kita camkan dalam diri kita bahwa kita takut tertular virus COVID-19. Pada setiap aktivitas saya di kantor pun selalu seperti itu. Sudah pasti saya yakin Bapak Ibu di sini pun sudah punya keran di depan rumah, sudah rajin mencuci tangan dengan sabun. Kalaupun tidak ada sabun pada saat perjalanan jauh, diharapkan ada menyiapkan hand sanitizer. Ketika kondisi tidak ada air yang mengalir, kita harus menggunakan hand sanitizer. Satu hal lagi yang menjadi perhatian kita bersama bahwa menghindari kerumunan itu sudah menjadi konsen kita semua, bahwa menghindari kerumunan merupakan salah satu cara dari sekian cara untuk memutus mata rantai penularan COVID-19. Gitu. Misalnya ada kegiatan seperti tempo hari kita membaca di berita bahwa ada kegiatan pengajian yang dibubarkan karena menimbulkan kerumunan. Itu salah satu bagian dari upaya pemerintah untuk memutus mata rantai penularan COVID-19. Nah, sudah pandemi ini terjadi kurang lebih hampir 1 tahun. Kita semua bisa melihat dan memonitor apa yang terjadi di televisi. Tentunya kami berempat rekan-rekan ini akan memberikan membagikan masker bagi Bapak Ibu sekalian. Kami yakin dan percaya bahwa apa yang kami berikan ini tidak mempunyai nilai yang banyak, tapi paling tidak ini upaya kecil kami menyampaikan hal yang baik, bahwa penting masyarakat tahu memutus mata rantai penularan COVID-19. Semoga dengan apa yang kami sampaikan dan kami lakukan ini, manfaatnya bisa dirasakan lebih oleh masyarakat semua, Bapak Ibu sekalian, supaya dalam bentuk kecil ini dampaknya bisa lebih besar dan bisa disosialisasikan kepada keluarga yang lain. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya tutup dengan Paramasanti, Om Santi, Santi, Santi.